Pada saat ini kita akan membahas mengenai definisi dari manajemen strategis. Tapi sebelum itu kita masuk pada sejarah singkat dari manajemen strategi. Manajemen strategi bukanlah fenomena yang sangat tua di dunia korporat. Konsep dan teknik selama bertahun-tahun dimulai pada tahun 1970-an dengan cara yang suam-suam kuku. Konsep manajemen strategi mendapat perhatian dunia pada tahun 1990-an. Perencanaan strategis mencari peningkatan daya tangkap terhadap pasar dan persaingan dengan mencoba berpikir secara strategis. Kita masuk pada definisi dari manajemen strategi. Manajemen strategi merupakan seni dan ilmu penyusunan, penerapan dan pengevaluasian keputusan-keputusan. Manajemen strategis berfokus pada proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai sasaran, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian dari tujuan organisasi tersebut. Menurut Mulyadi pada tahun 2001, manajemen strategi adalah sebuah proses yang dilakukan oleh manajer dan pegawai untuk merumuskan dan melaksanakan strategi dalam penyediaan customer value terbaik untuk mewujudkan visi dari organisasi. Kita masuk pada pembahasan berikutnya mengenai strategi korporat. Strategi korporat adalah strategi yang direncanakan serta dieksekusi pada tingkat korporasi atau perusahaan. Strategi ini menentukan segala bisnis yang sedang dijalankan oleh perusahaan dan dapat ditargetkan perusahaan dari bisnis-bisnis tertentu. Terdapat 3 jenis strategi korporasi. Pertama, strategi pertumbuhan atau growth strategi. Kedua, strategi stabilitas atau stability strategi. Ketiga, strategi pembaruan atau renewal strategi. Pengertian dari strategi bisnis adalah strategi yang menekankan pada peningkatan dari posisi kompetitif dari produk atau jasa perusahaan dalam industri yang spesifik atau segmen pasar yang dilayani oleh unit bisnis tersebut. Fungsi dan pentingnya strategi bisnis diantaranya berfungsi sebagai perencanaan, kelebihan dan kekurangan efisiensi, monitoring dan kontrol, dan keunggulan bersaing. Berikutnya terdapat strategi fungsional, di mana strategi fungsional adalah pendekatan area fungsional yang diperlukan untuk mencapai perusahaan dan tujuan bisnis, unit dan strategi dengan memaksimalkan produktivitas sumber daya. Hal ini berkaitan dengan pengembangan dan memelihara kompetensi khas untuk memberikan perusahaan atau unit bisnis dengan keunggulan kompetitif. Yang selanjutnya, perumusan strategi. Yang pertama, penetapan misi perusahaan. Arti misi perusahaan, misi adalah tujuan keseluruhan organisasi yang memberikan arah dan panduan untuk mengambil keputusan untuk semua tingkat manajemen. Yang kedua, merumuskan sebuah misi. Proses penetapan misi sebuah perusahaan untuk suatu bisnis tertentu paling baik mungkin dapat dimanfaati dan dipahami melalui pemikiran tentang bisnis tersebut pada untuk bisnis tertentu diawali dengan suatu keyakinan, hasrat, serta aspirasi dari seseorang entrepreneur. Yang B, mengidentifikasi lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah sebuah elemen di luar organisasi yang relevan untuk operasi. Unsur-unsur di luar organisasi sulit dikendalikan namun berpengaruh terhadap organisasi. Organisasi tidak dapat terdiri sendiri, memenuhi kebutuhannya sendiri. Organisasi mengambil input sebuah bahan baku, uang, tenaga kerja, dan energi dari lingkungan eksternal yang mengubahnya menjadi produk atau jasa sebagai output. Lingkungan eksternal dibagi menjadi 2, yaitu lingkungan khusus dan Selanjutnya, C, mengidentifikasi lingkungan global. Global environment
atau lingkungan global adalah elemen di luar negara di mana perusahaan beroperasi yang mana potensial mempengaruhi kinerja perusahaan, baik berupa ancaman maupun peluang. Lingkungan global terdiri dari interaksi internasional di luar kendali perusahaan. Misalnya, lingkungan global mencakup undang-undang perdagangan yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mengimpor bahan-bahan yang diperlukan atau mengekspor outputnya ke luar negeri. Secara umum, lingkungan global mencakup faktor-faktor seperti politik, ekonomi, teknologi, sosial demografi, peraturan yang sifatnya internasional. D. Analisis lingkungan internal. Untuk melakukan analisis lingkungan internal sebuah perusahaan, sebelumnya perlu dilakukan beberapa hal untuk memperoleh dan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan yang berhubung dengan perubahan yang terjadi di lingkungan internal. Dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan dari perusahaan berdasarkan sumber daya internal yang dimilikinya akan dapat membantu dalam melakukan analisis internal. E. Identifikasi sasaran jangka panjang dan strategi umum. Tujuan jangka panjang adalah merupakan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan strategi tertentu. Strategi merupakan serangkaian tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan jangka panjang. Kerangka waktu untuk tujuan dan strategi harus konsisten. Biasanya 2-5 tahun. Strategi utama atau grand strategis sering kali juga disebut sebagai strategi induk atau strategi bisnis. Menyediakan arahan dasar bagi tindakan-tindakan strategis. Strategi utama yang penting adalah pertumbuhan terkonsentrasi, pertumbuhan pasar, pertumbuhan produk, inovasi, integrasi horizontal, integrasi vertikal, diverifikasi konsentris, diverifikasi konglomerasi, perubahan halua, investasi, likuidasi, kepalitan usaha patungan, analisis strategi, dan konstreum. Kita masuk pada 5 kekuatan dasar persaingan dalam industri. Yang pertama, persaingan industri. Persaingan industri merupakan 2 atau lebih industri yang sejenis atau mirip untuk menyediakan produk, jasa, dan berusaha mendapatkan konsumen dengan menawarkan harga yang baik dengan kualitas barang atau jasa yang baik pula. Yang kedua, ancaman pendatang baru. Ancaman pendatang baru adalah ketika pesaing bisnis yang bergerak di bidang serupa hadir dengan menyasar segmentasi pasar yang sama. Pendatang baru ini adalah bisnis yang baru saja memasuki industri dengan membawa kapasitas baru. Tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga, manfaat mengetahui ancaman pendatang baru. Ada 4. Yang pertama, mengantisipasi persaingan di pasar. Yang kedua, menentukan ancaman dan peluang di industri. Yang ketiga, mengetahui apakah bisnis bisa mencapai keuntungan di atas target atau tidak. Yang keempat, menyiapkan strategi bisnis yang tepat untuk menghadapi pendatang baru. 4. Kapan ancaman pendatang baru menjadi tinggi? Ada 3. Pertama, persyaratan modal untuk memulai bisnis cukup rendah, sehingga pendatang baru bisa masuk ke dalam industri kapanpun. Kedua, loyalitas merek atau brand loyalty yang rendah terhadap kompetitor lain. Ketiga, harga yang lebih terjangkau. 5. Ancaman barang pengganti. Merupakan barang atau jasa yang dapat menggantikan produk sejenis. Adanya produk atau jasa pengganti akan membatasi jumlah laba potensial yang didapat dari suatu industri. Makin menarik alternatif harga yang ditawarkan oleh produk pengganti, makin ketat pembatasan laba dari suatu industri. Sehingga dengan semakin banyak ragam barang dan jasa, terciptanya produk pengganti juga mempengaruhi pendapatan bagi perusahaan. Hal ini berkaitan dengan apakah konsumen memiliki pilihan lain terhadap produk yang ada. Kita masuk pada kekuatan tawar-menawar dari pemasok. Pertama, pemasok tidak menghadapi produk pengganti lain untuk dijual pada industri.
Kedua, pemasok merupakan input penting bagi bisnis pembeli. Pemilihan supplier sangat penting. Ketiga, produk kelompok pemasok terdiferensiasi. Diferensiasi atau biaya peralihan yang dihadapi pembeli mengurangi kesempatan mereka untuk memperbandingkan satu pemasok dengan yang lainnya. Kita masuk pada kekuatan tawar-menawar dari pembelian. Perjanjian hanya akan terjadi antara kedua pihak apabila penawaran offer dari pihak yang satu dihadapkan dengan penerimaan acceptance oleh pihak lainnya dan sebaliknya. Hasil yang diharapkan oleh kecocokan atau kesesuaian penawaran dan penerimaan secara timbal balik antara kedua belah pihak. Implementasi strategi. Pengertian implementasi strategi menurut Whelan dan Hager, implementasi strategi adalah tahap mewujudkan dan menerapkan strategi yang telah dibuat dalam bentuk tindakan melalui serangkaian prosedur, program, dan anggaran. Implementasi strategi ini merupakan wujud pelaksanaan dari perencanaan strategi yang telah dibuat oleh manajemen guna mencapai tujuan perusahaan. Topik 1. Identifikasi sasaran tahunan. Sasaran tahunan adalah kegiatan menerjemahkan aspirasi jangka panjang ke dalam target tahunan. Sasaran tahunan merupakan rumusan spesifik terukur mengenai apa yang diharapkan akan kontribusi unit-unit organisasi dalam pencapaian strategi umum perusahaan. Masalah dalam implementasi strategi seringkali timbul dari rumusan sasaran tahunan yang tidak jelas. Pentingnya sasaran tahunan bagi implementasi strategi. 1. Menggambarkan dasar untuk mengalokasikan sumber daya. 2. Merupakan mekanisme utama mengevaluasi manajer. 3. Merupakan instrumen utama untuk monitor kemajuan ke arah pencapaian sasaran jangka panjang. 4. Menetapkan prioritas organisasi, divisi, dan departemen. Tujuan sasaran tahunan. Sebagai pedoman dalam mengambil keputusan atau tindakan. 2. Sebagai sumber legitimasi. 3. Sebagai standar prestasi kerja. 4. Sebagai sumber motivasi dan identifikasi penting. 5. Memberikan insentif bagi manajer dan karyawan. 6. Menjadi dasar desain organisasi. Subtopik 2. Mengembangkan strategi fungsional yang spesifik. Strategi fungsional merupakan strategi yang terjadi di level fungsional seperti operasional, pemasaran, keuangan, sumber daya manusia. Penelitian dan pengembangan di mana strategi ini akan meningkatkan era fungsional perusahaan sehingga mendapat keunggulan bersaing, memfokuskan pada pemaksimuman produktivitas sumber daya yang digunakan dalam memberikan value terbaik untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan atau customer. Strategi fungsional sering juga disebut value-based strategy. Subtopik 3. Mengembangkan dan mengkomunikasikan kebijakan yang ringkas. Kebijakan dibutuhkan untuk membuat strategi bekerja. Kebijakan menjembatani pemecahan masalah dan memandu implementasi strategi. Kebijakan mengacu pada panduan spesifik, metode, prosedur, aturan, formulir, dan praktik administrasi yang dibuat untuk mendukung dan mendorong pekerjaan melalui tujuan yang telah ditetapkan. Beberapa isu yang mungkin membutuhkan kebijakan manajemen. Yang pertama, untuk menawarkan imbalan yang besar atau sedikit. Yang kedua, untuk bernegosiasi secara langsung atau tidak langsung dengan serikat pekerja. Ketiga, untuk karyawan untuk mencegah pelecehan seksual. Keempat, untuk mencegah insiden trading. Kelima, untuk mencegah penggunaan informasi internal bagi kepentingan pribadi. Ya, saat ini kita akan membahas tentang materi industrialisasi di Indonesia. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas 4 materi dalam industrialisasi di Indonesia, yaitu yang pertama, sejarah perkembangan industrialisasi di Indonesia. Yang kedua, masalah keterbelakangan industrialisasi di Indonesia. Yang ketiga, kebijakan industrialisasi. Dan yang keempat ada peran sektor industri dalam pembangunan. Ya, sekarang kita akan membahas satu persatu, yaitu yang pertama di sini ada sejarah perkembangan industrialisasi di Indonesia. Nah, pada tahun 1920-an, industri modern di Indonesia semuanya dimiliki oleh orang Amerika Serikat.
dan depresi ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1930-an meruntuhkan perekonomian. Juga pemerintah Hindia Belanda mengubah sistem dan pola kebijakan ekonomi dari sektor perkebunan ke sektor industri. Dan sensus industri pertama tahun 1939, industri yang ada ketika itu memperkerjakan 173.000 orang di bidang pengelolaan makanan, tekstil, dan barang logam, semuanya milik asing. Nah, berikut yang kedua kita akan membahas tentang masalah keterbelakangan industrialisasi di Indonesia. Nah, Indonesia dapat dikatakan baru mulai atau salah satu indikator dari tingkat industrialisasi adalah sumbangan sektor industri dalam GDP atau Gross Domestic Product. Dari ukuran ini, sektor industri di Indonesia sangat ketinggalan dibandingkan dari negara-negara utama di Asia. Nah, berikut yang ketiga, kebijakan industrialisasi. Nah, pemerintah Orde Baru melakukan perubahan-perubahan dalam kebijakan perindustrian. Ada 3 aspek kebijakan ekonomi Orde Baru yang menumbuhkan iklim lebih baik bagi pertumbuhan sektor industri. Nah, ketiga aspek tersebut adalah, yaitu yang pertama, dirombaknya sistem devisa, sehingga transaksi luar negeri menjadi lebih bebas dan lebih sederhana. Yang kedua, dikuranginya fasilitas-fasilitas khusus yang hanya disediakan bagi perusahaan negara dari kebijaksanaan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sektor swasta bersama dengan sektor BUMN atau badan usaha milik negara. Nah, yang ketiga, diberlakukannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing atau PMA. Nah, dari materi ini, yang keempat kita membahas tentang peran sektor industri dalam pembangunan. Di sini yang pertama ada menambah penghasilan penduduk, yang kedua menghasilkan aneka barang, yang ketiga memperluas lapangan pekerjaan, yang keempat mengurangi ketergantungan dengan negara lain, dan yang terakhir memperbesar kegunaan bahan mentah. Dan juga bertambahnya devisa negara.